Nah, uret ini dia mampu bertahan di dalam tanah itu sampai tahunan gitu loh. Dan dia itu nantinya akan makan atau merusak akar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani semua, video kali ini kita akan membahas 5 hal yang paling berdampak pada kematian tanaman pasca pindah tanam. Beberapa hal yang mungkin cukup krusial sehingga angka kematian pasca pindah tanam itu sangat tinggi. Kira-kira apa saja, kemudian solusinya seperti apa? Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Petani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan membahas hal-hal atau faktor-faktor penyebab kematian di awal tanam. Jadi ada beberapa faktor yang membuat tanaman kita itu mati tidak sesuai dengan ekspektasi, dan akhir-akhir ini saya menemukan keluhan yang sama gitu. Jadi kemarin juga saya keliling-keliling ke lahan milik petani, itu saya juga sangat prihatin gitu ya. Jadi tanaman yang baru ditanam itu menemui banyak sekali kendala. Yang pertama adalah baru kecil tapi tanamannya sudah kuning terkena virus. Yang kedua, tanaman 5 begi tapi sulamannya bisa sampai 8 begi atau 10 begi. Kemudian sudah dilakukan penyulaman tapi tanamannya masih sering mati gitu, dan lain sebagainya. Jadi di akhir-akhir ini banyak sekali yang mengeluhkan terkait dengan tingginya angka kematian pasca pindah tanam. Dan video kali ini akan saya mencoba membahas faktor-faktor penyebab kematian yang biasanya terjadi pasca pindah tanam gitu. Yang pertama adalah pupuk yang belum siap. Pupuk yang belum siap ini biasanya ketika teman-teman mengaplikasikan pupuk kimia secara banyak atau secara berlebih, kemudian atau pupuk kandang yang sifatnya ini belum matang atau dia masih dalam kondisi panas atau belum melakukan fermentasi secara sempurna. Kemudian ditambah ketika teman-teman melakukan penimbunan atau pengurugan penutupan dengan tanah, pupuk kimia itu jaraknya terlalu tipis karena dia masih dalam kondisi mentah dan dia melakukan penguapan dan lain sebagainya. Ketika dia langsung bersentuhan dengan akar, karena akar ini kan masih sangat muda dan dia akan sangat sensitif dan dia belum mampu untuk menerima hal tersebut, sehingga ada kemungkinan dia akan mati gitu. Jadi karena pupuk yang belum siap atau pupuk kimia yang terlalu berdekatan, sehingga dia akan mengakibatkan plasmolisis, sehingga akar ini nantinya akan mengering atau akan mati. Lama-kelamaan dia akan mati gitu. Yang pertama itu ya, jadi faktor lahan atau pupuk yang belum siap. Makanya kami sering merekomendasikan untuk melakukan pendiaman lahan. Itu tujuannya adalah untuk membuat lahan kita itu supaya terfermentasi secara sempurna untuk pupuk-pupuk yang kita masukkan. Kemudian nanti tanah ini bisa benar-benar sesuai untuk pertumbuhan tanaman. Karena pasca pindah tanam itu adalah fase yang sangat krusial. Karena tanaman ini biasanya itu dia dihadapkan dengan lingkungan yang sangat nyaman. Ketika panas dia tidak kepanasan karena ada filter berupa plastik UV atau lain sebagainya. Kemudian ketika hujan itu ada yang menaungi, tidak langsung dibenturkan dengan air hujan. Nah, sementara ketika kita pindahkan ke sini, ini akan langsung dihadapkan dengan cuaca yang sangat ekstrim. Kemudian medianya ini juga perlu adaptasi lagi, kemudian hama dan lain sebagainya ini juga sangat banyak. Jadi fase stres pertama tanaman itu pasca pindah tanam. Makanya jangan terlalu tergesa-gesa ketika kita melakukan sistem penanaman. Kalau teman-teman misalkan ini lahan baru ya, pendiaman seperti itu. Kalau lahan bekas, biasanya teman-teman akan membuat lubang tanam, kemudian akan memasukkan pupuk kimia. Hindari penggunaan pupuk kimia yang mengandung nitrogen. Kalau teman-teman langsung melakukan nitrogen atau klor ya, nitrogen dan klor. Jadi kalau untuk yang nitrogen dan klor ini sebaiknya
jangan ditaruh di lubang tanah. Misalkan iya, usahakan nanti ditutup menggunakan tanah yang lumayan tebal, kemudian didiamkan minimal 2 atau 3 minggu, baru dilakukan proses penanaman. Daripada teman-teman memberikan pupuk kimia jumlahnya lumayan banyak, kemudian langsung dilakukan penanaman, biasanya itu akar tidak kuat, justru akan memperparah tingkat kematian tanaman. Jadi pertama, pupuk dan lahan yang belum siap. Yang kedua adalah faktor nematoda di bagian sistem perakaran. Ada hama-hama yang teman-teman nantinya akan jumpai gitu ya. Jadi lahannya sudah siap, kemudian bibitnya sudah bagus, tapi ketika teman-teman belum memastikan atau belum mengecek, oh ternyata itu seperti musim saat ini itu sedang banyak-banyaknya uret. Nah, uret ini dia mampu bertahan di dalam tanah itu sampai tahunan gitu loh. Dan dia itu nantinya akan makan atau merusak akar. Dia tidak akan menghabiskan secara keseluruhan, tidak. Dia hanya akan memakan pada bagian samping-samping itu, kemudian atau mungkin kadang makan sampai habis sehingga patah. Atau mungkin teman-teman nanti ada yang dikerikiti atau digerogoti secara perlahan, kemudian akarnya itu akan menjadi sangat sedikit. Kemudian secara penampakan itu nanti akan terlihat bahwa kondisi tanamannya itu seperti hidup segan mati tak mau. Jadi dia hanya berwarna kekuningan, tapi masih ada hijaunya sedikit. Coba ketika teman-teman angkat, itu biasanya akarnya itu sudah dimakan atau putus, hanya tinggal 1 atau 2 akar. Nah, itu biasanya hama di bagian perakaran, itu silahkan teman-teman pastikan itu sudah aman terlebih dahulu. Sekira itu belum aman, teman-teman bisa melakukan pengocoran atau penaburan. Kalau mungkin penaburan bisa menggunakan karbofuran atau bahan-bahan sejenisnya di bagian bawah, atau dilakukan sistem pengocoran seperti yang biasa kami lakukan ya, bisa menggunakan sipermetrin, lambda-sihalotrin, atau fipronil, dan lain sebagainya untuk mengantisipasi hama-hama yang berada di bagian bawah. Sebenarnya teman-teman bisa mengamati ketika sore atau ketika malam hari. Coba teman-teman buka kemudian amati kira-kira di sini itu ada hama-hama yang berkeliaran atau tidak. Kemudian ada bekas-bekas lubang atau tidak gitu. Ketika ada bekas lubang atau kotoran dan lain sebagainya, teman-teman bisa melakukan langkah preventif seperti tadi, menggunakan insektisida untuk menghambat perkembangan dari patogen atau dari hama yang ada di dalam sistem perakaran. Jadi hama di dalam tanah sebaiknya teman-teman sterilisasi terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah bibit. Bibit ini menjadi salah satu hal yang sangat krusial. Karena apa? Kehidupan itu tentu saja dimulai dari bibit ya. Ketika teman-teman salah memilih bibit atau bibit yang teman-teman tanam itu belum siap, tanahnya sudah siap, kemudian hamanya sudah disterilisasi. Tetapi ketika bibit yang teman-teman gunakan itu tidak bagus atau tidak sehat, bisa jadi itu tinggal menunggu kematian di beberapa hari ke depan gitu. Jadi saat ini juga mungkin bagian di kami juga banyak menjumpai gitu ya. Jadi teman-teman itu ketika sudah menemukan beberapa titik kok bibitnya itu mengalami kelayuan, kemudian berwarna kehitaman, dan ketika pada bagian bawahnya akarnya juga sudah seperti membusuk atau mengering itu, teman-teman perlu waspada di kanan kirinya. Bisa jadi sudah ada bercak kecil pada bagian batang yang itu juga sebenarnya bibit tersebut sudah terinfeksi dari penyakit. Jadi ketika teman-teman melakukan penyobekan itu atau melepaskan polybag itu, coba teman-teman amati akarnya itu apakah masih sehat. Kalau sehat itu biasanya berwarna putih gitu ya. Apakah ini masih putih atau coklat atau hitam? Kalau sudah hitam, jangan dilakukan penanaman karena itu bisa dipastikan itu tinggal menunggu waktu untuk mati. Kalau berwarna coklat itu masih 50-50. Dia ada kemungkinan sebenarnya dia sudah terinfeksi oleh patogen. Sebaiknya yang berwarna kecoklatan seperti ini, teman-teman sisihkan terlebih dahulu. Jangan dilakukan untuk penanaman terlebih dahulu. Coba teman-teman tunggu apakah dia akan mati atau tidak. Kalau memang lambat laun dia akan mati, ya sudah. Berarti memang benar-benar sudah tidak bisa kita tolong lagi. Pastikan bibitnya ini benar-benar sehat. Bibit yang sehat itu dihasilkan dari media semai yang sehat, kemudian dari perawatan yang sehat pula. Jadi kalau di pembibitan itu sangat sensitif. Teman-teman perlu jeli gitu ya. Kalau bibit dalam waktu 25 hari kok sudah langsung sangat tinggi, kemudian secara penampilan dia tidak seimbang ya, daunnya itu sangat lebar tapi batangnya kecil, itu ada hal yang tidak beres biasanya. Biasanya itu karena terlalu overdosis atau terlalu banyak suplai nutrisi yang dia terima, khususnya di nitrogen ya. Jadi biasanya untuk bibit cepat siap ditanam itu diberikan zat-zat perangsang atau nutrisi tambahan, tujuannya adalah untuk mempercepat pertumbuhan itu.
Nah, pertumbuhan yang seperti itu nantinya itu menjadikan bibit itu sekulen atau lebih rentan terhadap serangan penyakit. Nah, kalau di bibit sebaiknya teman-teman perlu berhati-hati, tidak harus langsung cepat, tapi tumbuhnya itu seimbang antara tinggi, kemudian antara perkembangan dan pertumbuhannya itu seimbang. Jangan teman-teman seneng melihat bibit yang bentuknya itu seperti bayam, tetapi dari daunnya itu terlihat sangat lemas, kemudian dia tidak kencang. Nah, itu biasanya ketika dipindah tanamkan, ketika di bagian bawah itu sudah ada patogen atau mungkin ada sedikit sesuatu yang mungkin kurang nyaman, itu penyakit sangat mudah untuk masuk di dalamnya gitu. Jadi untuk bibit benar-benar teman-teman perlu jeli gitu. Jadi jangan sampai memilih bibit yang salah, yang etiolasi itu juga biasanya kemungkinan daya tahannya akan menjadi lebih lemah. Jadi lebih baik bibit tidak harus terlalu tinggi, tapi seimbang antara tinggi kemudian besarnya. Dan biasanya hijaunya ini lebih ke hijau pekat, kaku atau kencang gitu ya, tidak terlalu lemas. Biasanya kalau terlalu lemas itu dia akan lebih rentan terhadap serangan penyakit. Yang keempat itu adalah di cuaca ya. Kalau cuaca ini memang sudah qadarullah ya, jadi kita tidak terlalu bisa bermain banyak. Yang mungkin bisa kita lakukan adalah mensiasati. Cuaca yang seperti apa yang bisa mengakibatkan kematian tanaman itu tinggi? Pertama, ketika musim hujan terlalu lembab. Ketika tanah ini didominasi oleh air, jadi karena hujan berhari-hari sehingga kondisi tanahnya ini sangat lembab, kemungkinan besar akar tidak akan bisa berkembang secara optimal, dan lama-kelamaan mungkin akarnya akan membusuk gitu ya, karena tanahnya ini terlalu jenuh dengan air. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut ya tentu saja seperti langkah yang mungkin kemarin kami sampaikan ya, bisa menggunakan biochar atau arang sekam yang kemarin kami sampaikan. Tujuannya adalah untuk membantu untuk membuka pori supaya tanah itu seimbang antara air, udara, kemudian tanah itu sendiri gitu. Jadi jangan sampai tanah ini didominasi hanya oleh air gitu, karena tanaman cabai ini butuh akan air tapi dia tidak suka jenuh dengan air gitu. Jadi sebisa mungkin hati-hati kalau tanahnya terlalu jenuh, dihindari. Kemudian yang kedua adalah terlalu kering. Nah, ketika kita menanam kemudian langsung dihadapkan dengan cuaca yang sangat ekstrim, panasnya itu terlalu terik, kemudian kondisi tanahnya ini juga sangat kering, itu juga ada kemungkinan dia akan layu juga, akan mengalami kematian gitu. Jadi, awal mulanya dia akan layu, kemudian bisa menjadi layu permanen apabila itu terjadi secara lumayan lama. Dan seperti yang saya sampaikan, tanaman ini masih sangat sensitif karena dia baru pindah tanam layaknya bayi yang baru belajar berjalan gitu ya, tapi sudah dihadapkan dengan cuaca yang sangat ekstrim seperti itu ya. Kalau faktornya seperti itu memang sudah ini ya, hanya saja mungkin kita bisa mensiasatinya tadi dengan penggunaan arang sekam. Kemudian ketika musim kemarau seperti ini, musim kemarau itu bisa melakukan pengairan di pagi kemudian sore hari, tidak terlalu banyak-banyak tapi sedikit, hanya untuk menjaga kelembaban gitu ya. Jadi keempat adalah cuaca. Yang kelima adalah cara penanaman kita sendiri. Cara penanaman yang mungkin kurang tepat. Cara penanaman yang kurang tepat seperti apa? Mungkin di antara kita membuat lubang itu kurang dalam, kemudian kita menekan secara terlalu kuat. Nah, itu akan mengganggu media di polybag ini ya, media semainya ini dia akan mengalami pecah. Kemudian karena tekanan itu ada kemungkinan juga memutus akar gitu. Jadi karena terlalu kuat, lubangnya terlalu kecil atau terlalu pendek sehingga berpotensi untuk memutus akar. Nah, ketika sudah memutus akar, potensinya nanti tanaman akan beradaptasi terlebih dahulu, kemudian karena dia luka ya, jadi mungkin akan menyembuhkan lukanya dulu baru dia tumbuh. Yang kedua, biasanya ketika kita melakukan penanaman tidak hati-hati karena terlalu kuat atau terlalu terburu-buru, ada kemungkinan mematahkan. Jadi batangnya ini patah. Nah, itu juga akan meningkatkan angka kematian. Selanjutnya, ketika kita tidak hati-hati, ini bersentuhan dengan mulsa. Ketika nanti langsung dihadapkan dengan cuaca yang sangat ekstrim, panas yang sangat terik, itu akan mati gitu ya. Jadi karena saking panasnya kemudian kering, nah itu lama-kelamaan akan mati. Jadi awal mulanya hanya mungkin bagian luar, tapi lama-kelamaan dia akan masuk untuk tingkat kekeringannya, sehingga nanti dia akan mati. Atau mungkin bibit yang kita gunakan itu sudah sangat tinggi tapi kurang kuat, jadi dia akan ketika siang hari itu akan lemas, kemudian dia akan menempel di mulsa. Nah, biasanya itu nantinya akan mengering. Nah, mungkin bisa dihindari ya. Jadi penggunaan bibit ya sebaiknya itu jangan terlalu tinggi. Mungkin itu ya. Kemudian untuk hal-hal yang lain
bisa jadi karena panas uap mulsa ini. Jadi pendiaman itu tujuannya juga untuk menghindari uap mulsa seperti ini ya. Kalau mulsa-mulsa baru seperti ini biasanya panasnya masih sangat tinggi. Kalau uapnya terlalu tinggi itu juga bisa menyebabkan kematian. Kemudian selanjutnya adalah hama-hama pada bagian atas. Kalau tadi di sistem perakaran ya, mungkin kemudian ada hama-hama di bagian atas, misalkan kayak jangkrik, kemudian ada moluska, keong, kemudian respo dan lain sebagainya. Itu juga mungkin banyak juga. Jadi perlu teman-teman jeli memahami kira-kira hama apa yang ada di lahan teman-teman. Perlu bisa mungkin diantisipasi sejak dini. Mungkin itu beberapa hal yang membuat angka kematian tanaman pasca pindah tanam itu sangat tinggi. Dimulai dari pertama, lahan dan pupuk yang belum siap. Yang kedua adalah hama, baik di dalam tanah maupun di bagian atas. Selanjutnya adalah di bibit yang tidak sehat. Jadi bibit yang pas kita tanam itu sebenarnya sudah terinfeksi oleh penyakit. Kemudian yang keempat adalah faktor cuaca, terlalu panas atau terlalu deras intensitas hujannya sehingga tanah terlalu lembab atau terlalu kering. Selanjutnya adalah cara penanaman kita. Mungkin terlalu terburu-buru, kemudian tidak terhati-hati, itu juga akan menimbulkan kematian. Mungkin itu setelah kita mengetahui beberapa penyebabnya, alangkah lebih baiknya kita lebih berhati-hati lagi dan lebih bijak lagi menentukan langkah apa yang ingin kita lakukan. Tentunya tidak ada masalah yang tidak ada solusinya gitu. Jadi bisa mungkin kita sudah mengetahui masalah-masalah yang biasanya kerap dijumpai oleh petani, alangkah lebih baiknya kita meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, karena mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Tetap semangat, kurangi sambat, Gusti berkahi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki. Salam Mitra Bertani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.